Halo guys, kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divi Naftali Saragi, saya dari Universitas Simalungun Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Perang Batak. Perang Batak terjadi sekitar 1878 sampai 1907. Mungkin teman-teman bertanya apa itu Perang Batak dan bagaimana sejarah Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Perang ini dipimpin oleh Sising Maraja ke-12, yaitu raja di negeri Toba di Provinsi Sumatera Utara. Sejarah Perang Batak. Sejarah Perang Batak dipicu adanya sejak kedatangan Belanda ke Sumatera, yang mana didasari adanya perjanjian Belanda-Inggris. Pada saat itu, Inggris berjanji memberikan seluruh wilayahnya yang di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuat Belanda untuk melakukan dan melancarkan monopolinya di Sumatera. Pada saat penobatan Sising Maraja ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba, bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka oleh Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Belanda. Namun Kesultanan Aceh dan Toba atau Batak tidak mau menandatangani perjanjian di Sumatera. Padahal di sisi lain, seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sising Maraja ke-12, tepatnya abad ke-18, Sumatera masih dalam keadaan kondisi damai dengan masyarakatnya mencari mata pencarian dengan berburu, bertani, berternak, dan sebagian lainnya yang berdagang. Sementara di Sumatera lainnya, kecuali Aceh, sudah di bawah kekuasaan Belanda. Masa Perang Batak tahun 1878. Perlawanan dari Sising Maraja ke-12 merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal ini memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dahulu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, pada tanggal 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels, sebanyak 250 orang tentara dari Sibulga. Kemudian tanggal 1 Mei 1878 di Bakara yang merupakan pusat pemerintahan Sising Maraja diserang oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Bakara dapat dikalahkan pada tanggal 3 Mei 1878. Untungnya Sising Maraja ke-12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan keluar dari wilayah Aceh untuk mengungsi. Sementara itu, raja yang masih tinggal di Bakara tidak dapat melarikan diri dan dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Namun Sising Maraja ke-12 tidak menyerah sampai di situ. Ia terus berusaha melakukan perlawanan secara gerilya terhadap Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata dan pasukan dari Sising Maraja ke-12, maka Sising Maraja menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan membuat taktik perang. Taktik perang tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu oleh tentara Aceh. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Namun, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi perlawanan di Aceh sehingga Belanda terpaksa mengurangi perlawanannya terhadap Sising Maraja ke-12 demi mengurangi dan menghindari krisis pasukan karena tewas di dalam peperangan. Tahun 1889, pasukan Sising Maraja ke-12 terus melakukan perlawanan di Lubuk-Talu. Dalam perlawanan tersebut, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lubuk-Talu. Namun Lubuk-Talu tidak dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bantuan dari perang.
Pada tanggal 4 September 1889, Kota Paong juga diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak mengalami kelelahan dan ditarik mundur ke Pasinguran. Namun tiba-tiba Belanda melakukan penyerangan kepada Batak. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Pasukan Belanda dan Batak selalu saling menyerang dan tidak ada yang mau menyerah. Sehingga Belanda khawatir dengan perlawanan Si Singaraja, maka Belanda mencoba mengambil hati Si Singaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun Si Singaraja ke-12 dengan tegas menolak tersebut, dan beliau berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Pada tahun 1906, pertempuran masih dilakukan oleh pasukan Si Singaraja ke-12. Namun sayangnya Panglima Si Singaraja ke-12 yaitu Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Dan penasehat khusus Raja Si Singaraja ke-12 yaitu Guru Somaling Perdere juga ditawan oleh Belanda. Pada tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki oleh Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Si Singaraja ke-12. Namun Si Singaraja ke-12 tidak melakukan perlawanan kepada Belanda. Akhirnya, Borsogala dari istri Singaraja ke-12 ditangkap oleh Belanda, begitu pula dengan putra-putri Singaraja yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan kepada Raja Buntel dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boris Tumorang, ibunda Si Singaraja ke-12, Sunting Mariam, putri Si Singaraja ke-12, dan beberapa kerabat yang lainnya. Perang Batak Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak Tapanuli, membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani-petani Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaannya, dikarenakan berlakunya politik liberal, yaitu politik yang memberikan kebebasan kepada para penguasa Eropa untuk bisa menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu Si Singaraja ke-12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Adanya bukti dan fakta Perang Batak. Adanya perkembangan agama Kristen di Tanah Batak yaitu HKBP, yang kini menjadi kantor pusat HKBP berada di Pearaja atau Tarutung. Penyebaran agama Kristen di Batak ini diawali dengan adanya konflik antara Belanda dan Batak. Penyebaran agama Kristen dibawa oleh misionaris dari Belanda bernama Inger Ludwig Nommensen. Pada awalnya Si Singaraja tidak merasa keberatan dengan penyebaran agama Kristen di Tanah Batak. Namun Si Singaraja telah mengetahui bahwa penyebaran agama Kristen di Tanah Batak merupakan yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memonopoli kawasan Sumatera. Dan dikarenakan suku Batak masih mempertahankan dan menghormati agama asli Batak yaitu Parmalim. Nah teman-teman, jika ingin lebih tahu tentang sejarah Perang Batak, bisa mencari dua sumber ini. Dan sekian yang bisa saya jelaskan tentang sejarah Perang Batak. Kiranya jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.